Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta, selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Dan alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka mengenal jati diri, ya. Mengenal pencipta dan keterciptaan diri atau ilmu makrifat, atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja intinya, ya. Tingkatan pendakian para salik. Tingkatan pendakian para salik, ya. Tobat Tobat menurut arti bahasa adalah kembali. Nah, tobat menurut arti bahasa itu adalah kembali, yaitu kembali ke jalan yang benar. Maksudnya dari arah yang tidak baik, yang melanggar dalam artinya dalam tuntunan agama, kita harus kembali ke jalan yang benar, begitu. Maka tobat mempunyai makna yang kembali, maksudnya ialah kembali dari sesuatu yang telah tercela di dalam syariat. Nah, itu di dalam perbuatan yang sudah tidak baik itu di dalam syariat, maksudnya. Menuju kepada sesuatu hal yang terpuji. Menuju kepada hal yang terpuji dalam artinya perbuatan baik, begitu saja intinya. Tobat itu awal suatu tempat pendakian dan makom pertama bagi tokoh sufi untuk mendekat atau merapat kepada Allah. Nah, itu makom pertama untuk kita, atau tangga awal kita untuk kita merapat atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Menurut para ulama, hukumnya adalah wajib. Nah, itu hukumnya adalah wajib. Dan orang-orang yang telah berpegang teguh kepada prinsip ahli sunnah, nah, itu ahli sunnah Rasulullah itu, ya, apa yang telah diperintahkan kita harus jalankan dan menjauhi apa yang merupakan larangan-larangannya. Banyak sekali, ya, yang kita diperintahkan, suruh banyak berzikir, ya, terutama suruh sholat, suruh banyak berzikir, banyak berwirid, dan banyak istiqomah kepada Allah. Banyak sekali yang kita diperintahkan, intinya perbuatan baik itu intinya, ya. Nah, itu semua perbuatan baik itu adalah itu intinya. Dan menjauhi semua larangan-larangannya, dalam artinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti berzina, memfitnah, membunuh, mencuri, merampok, menyakiti perasaan orang lain, menyinggung dan lain sebagainya. Itu namanya perbuatan tidak baik. Nah, ini harus kita hindari, begitu. Agar tobat bisa diterima harus memenuhi 3 persyaratan. Nah, agar tobat kita bisa diterima harus memenuhi 3 persyaratan. Menyesali perbuatan yang pernah diperbuatnya, tidak diulangi lagi. Nah, itu jangan kita
Orang tobat, sholat, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi diulangi lagi perbuatannya, hilang lagi perbuatan kita yang baik selama 2 tahun itu. Nah, seperti itu. Mana lebih banyak perbuatan baik kita dan mana lebih banyak perbuatan jahat kita, perbuatan jelek kita, gitu. Nah, ini yang akan mengikis, akan menghabiskan perbuatan baik kita. Kita berbuat baik, tidak seberapa, perbuatan jelek kita melebihi dari itu. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Berketetapan hati untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran yang serupa. Nah itu, kesalahan-kesalahan yang serupa itu tidak dilanggar lagi, tidak diulangi lagi maksudnya. 3, meninggalkan jalan kesesatan. Sama saja artinya ya, meninggalkan jalan kesesatan. Dan memperbuat amal baik. Nah itu, amal baik itu banyak-banyak maksudnya. Nah itu, banyak-banyak berzikir, itu cara kita membersihkan hati kita ya. Tapi ingat, berzikir tidak sembarang yang harus kita zikirkan. Kalimah-kalimah yang terpuin yang sudah kita lontarkan di konten-konten yang lalu, begitu. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya telah banyak menerangkan suatu kewajiban, tentang suatu kewajiban ya. Firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah itu, supaya menjadi orang yang beruntung. Nah itu, banyak-banyaklah bertobat atau ingat kepada Allah atau takut kepada Allah. Quran surat An-Nur ayat 31 ya. Maka makna tobat ialah mustahil ia akan melakukan perbuatan dosa yang sejenis itu lagi. Nah, makna tobat itu tidak mungkin kita melakukan perbuatan dosa yang sama serupa seperti itu lagi. Nah itu hadis Nabi ya, artinya seseorang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Nah itu, dan jika Allah mencintai seseorang hamba, pasti doa tidak akan membahayakannya. Nah itu, kalau kita dekat kepada Allah ya, nah baru Allah bisa cinta kepada kita ya, kita harus dekat kepada Allah. Maka doa-doa yang tidak baik itu dalam artinya tidak membahayakannya. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud ya, dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Nah itu. Adapun proses pertama yang mengawali tobat itu adalah, nah itu, keterjagaan hati. Nah, maksudnya keterjagaan hati ini banyak-banyak berzikir intinya. Maka kita sudah masuk dalam tarekat ya. Sekuat-kuatnya. Nah itu, kita sudah masuk dalam tarekat. Karena zikir ini diibaratkan ibarat makanan ya. Ibarat makanan yang kita kunyah itu sangat lezat cita rasanya. Yang paling enak rasanya itu ibarat makanan ya, berzikir sebenarnya. Nah itu, tapi ingat, bukan sembarang yang dizikirkan. Seperti yang telah kita tunjukkan begitu di dalam konten yaitu ya, tidak sembarang-sembarang maksudnya. Soalnya jauh perbedaannya ya, mana yang lebih bermanfaat. Nah itu yang kita utamakan. Dari keterlelapan lupa. Nah, jangan kita banyak terlalu lupa, makanya terlalu lengah, terlalu santai, dan kemampuannya. Nah itu.
Nah, sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kita harus berusaha ya, harus tekad kuat, nekat maksudnya. Saling melihat sesuatu pada dirinya. Nah, kita harus menilik di dalam diri kita ini, memperhatikan semua apa yang ada di dalam diri kita ini. Sudah mulai anjuran juga di sini, berarti anjuran untuk mendekat, merapat kepada Allah berarti. Yang mana pada hakikatnya merupakan bagian dari keadaannya dan buruk, atau dalam artinya ketidakberdayaannya kita. Maksudnya kita harus perhatikan diri ya, kita harus lihat diri bahwa di dalam diri ini adalah benar-benar kita itu tidak berdaya. Itu maksudnya ketidakberdayaannya kita. Itu maksudnya, itu yang harus kita tilik, harus kita perhatikan. Maksudnya jalan keselamatan dan jalan yang benar untuk berhenti dari dosa akan kembali kepada Allah. Itulah yang dinamakan tobat. Kalau kita kembali kepada Allah, maka kembalikanlah semua apa yang ada di dalam diri ini kepada Allah. Itulah yang namanya tobat. Nah itu, kembali kepada Allah berarti merapat kepada Allah. Nah itu, mendekat kepada Allah. Banyak jalan atau cara kita mendekat kepada Allah ya, sholat, puasa, berzakat. Itu cara yang termudah ya. Cara yang termudah untuk kita mendekat kepada Allah, cara kita merapat kepada Allah. Tapi ingat, di dalam sholat itu jangan mengatakan diri zahir ini yang mampu dan bisa menjalankan sholat, yang bisa berzikir, yang bisa beribadah. Itu yang perlu kita perhatikan. Ingatlah kholawala seperti yang dikatakan tadi itu. Ingatlah kholawala yang ada pada diri ini. Kuwata ilah kecuali Allah. Berarti semua itu adalah atas kehendak Allah. Begitu. Karena Allah kita bisa betul-betul, karena Allah ini kita terapkan di dalam diri. Sehingga kita mampu dan bisa melakukan ibadah. Begitu maksudnya. Kembali kepada Allah berarti merapat kepada Allah. Berarti sudah makrifat, sudah kita kepada Allah. Begitu. Maka dari dalam hati sanubari, seseorang telah timbul suatu kehendak untuk bertobat. Nah itu, timbul dari dalam hati sedalam-dalamnya, berkeinginan untuk kita tobat atau untuk mengenal ilmu. Maka pelajarilah ilmu. Nah itu, pelajarilah ilmu itu. Karena ilmu ini adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk kita menuju ke arah yang benar adalah kita harus kenal ilmu, harus tahu ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmu, dasar ilmu, ya syariat maksudnya ya, berarti kita ini, apalagi kalau kita malas tahu dengan ilmu, sudah tambah amburadul kita. Nah itu. Sebagai langkah pertama untuk menuju tobat, meninggalkan kawan-kawan yang buruk perilakunya atau hijrah. Nah, itu. Kita harus tinggalkan kawan-kawan kita. Ya. Seperti contoh, kita suka minum-minuman, mabuk-mabukan dengan kawan-kawan kita. Karena kalau kita nggak ikut, kayaknya dianggap cemen, dianggap bukan laki-laki, dianggap nggak punya uang, dianggap macam-macam sudah. Padahal yang timbul di sana adalah kebanggaan diri. Bangga karena mampu beli minuman yang mahal, harganya mampu dia beli. Bangga rasanya karena merasa diri lebih kuat, lebih berani, lebih segala-galanya supaya ditakuti orang, maksudnya kita minum. Nah, itu sebenarnya akan menghapuskan amalan-amalan kita. Nah, itu. Maka satu-satunya jalan kita harus hijrah. Kita harus pindah atau meninggalkan teman-teman, kawan-kawan seperti itu. Nah, itu. Karena kalau kita masih bergaul dengan mereka, sama saja kita bergaul dengan setan. Nah, itu. Maka selamanya kita akan bersifat seperti setan. Kalau sampai tua kita masih bergaul sama mereka, sampai tua kita menjadi kesetanan. Nah itu.
Makanya ya, jangan kita minum-minuman, mabuk-mabukan, itu akan merusak otak dan pemikiran kita. Akhirnya ujung-ujungnya jadi penyakit juga. Salahkan umurnya pendek, salahkan dirinya, banyak penyakitnya kalau sudah tua. Masih mudanya dimasukkan alkohol terus banyak di dalam tubuhnya berlebihan, maka jadilah penyakit. Nah itu karena alkohol itu akan memperlambat peredaran darah. Nah, karena darah kita bercampur dengan alkohol, nah, akhirnya darah kita tidak berjalan. Begitu. Akhirnya matilah darah itu. Setelah dia mati, maka ia akan menyendat khususnya di saluran-saluran peredaran darah, pembuluh-pembuluh darah yang terkecil seperti urat mata, ginjal, dan lain sebagainya yang halus-halus. Maksudnya disitulah dia akan menyendat, darah itu mati, tidak bisa keluar, maka kalahlah mata contohnya, kalahlah ginjal contohnya. Maka jangan kita mengikuti seenaknya saja semasa kita masih muda. Setelah tua baru rasakan, penyesalan tidak akan datang duluan. Nah itu, jangan sampai hal-hal yang seperti ini yang kita jalankan. Nah itu sebenarnya. Akhirnya selama kita menjalankan dalam artinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini, tidak ada waktu kita untuk belajar ilmu, untuk mengenal ilmu. Nah itu, paling tidaknya kita harus pelajari ilmu, supaya kita paham ilmu. Supaya ada menjadi setir kita, yang mengatur kita, untuk kita selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit tidaknya kalau kita sudah menjadi orang yang berilmu, orang yang paham agama, sekalipun kita brutal, umpama contoh, suatu saat kita akan ingat. Sekalipun kita amburadul contoh, tapi kita masih ingat kepada Allah, masih menyebut Allah. Nah itu. Sekalipun kita belum betul-betul bertobat, tapi kita sudah paham ilmu, tahu ilmu, masih sadar diri kita, masih tahu diri kita. Nah itu, kalau kita sudah betul-betul paham ilmu, insya Allah, maka kita tetap akan kembali kepada arah yang benar. Begitu maksudnya. Setiap mukmin harus menilik diri. Nah itu, setiap orang yang mukmin kita harus perhatikan diri, melihat diri. Zahir maupun batin. Nah itu, diri sendiri dan beristighfar sebanyak 70 kali per hari. Inilah cara Rasulullah. Sedikit tidaknya kita harus ikuti cara-cara Rasulullah. Cara-cara Rasulullah, dia banyak-banyak baca istighfar. Sampai 70 kali yang membaca istighfar per hari itu Rasulullah. Masa kita nggak mau tiru cara-cara Rasulullah? Berarti kita bernabi kepada siapa? Nah, tinggal seperti itu, tinggal kita baca diri saja. Maka mulai sekarang, perbanyaklah amalan-amalan yang sudah saya lontarkan. Dalam artinya, astagfirullah termasuk ini ya. Bahkan Rasulullah 70 kali caranya per hari itu. Nah, tuh. Yang kedua ya, setiap mukmin wajib bertobat dan meninggalkan perbuatan yang tercela. Nah, setiap mukmin itu wajib untuk bertobat menuju perbuatan yang terpuji. Dalam artinya kita harus jujur. Kebanyakan kita tidak pernah jujur. Seperti kita berbicara ya. Contoh, kita berbicara di HP. Kebanyakan kita tidak jujur berbicara di HP. Apalagi anak muda ini. Jarang kejujuran ya. Di mana posisi? Wah, saya ada di mall ini, padahal entah di mana. Nah, saya ada di kota, padahal entah di perkampungan. Kebohongan. Kebanyakan kita bohong melalui HP ini. Kalau bisa kita berbicara itu sejujur-jujurnya. Kita di sini. Kalau kita ya melarat, tunjukkan diri kita melarat. Kayak saya ini orang susah, orang sengsara. Masa saya orang susah sengsara mau bilang saya orang kaya? Wah, itu kayaknya nggak benar itu. Berarti kebohongan itu.
Kalau tanah insya Allah kita punya luas ya lumayan. Kalau hasilnya nggak ada sama saja nggak bisa makan. Hasilnya nggak ada, capek saja yang kita dapatkan. Namanya orang bertani ya begitu. Kalau sudah malas kita kerjakan, capek, sakit-sakitan, kurang sehat dalam artinya, ya sudah jadi hutan. Contohnya seperti kebun ini. Jadi hutan dia. Nah itu. Apalagi terlebih-lebih sekarang ini bukannya saya mengungkit-ungkit ya. Kebanyakan waktu saya tersita untuk saya buat konten. Terus terang saja, lillahi ta'ala ini saya katakan. Kebanyakan waktu saya untuk belajar, kebanyakan saya untuk membuat konten. Akhirnya terkatung-katung kebun ini. Makanya kemarin itu pemilik channel 01 bilang, wah kebun ini jadi rimba katanya. Masya Allah ya. Ya, insya Allah. Tapi ini kita berjuang demi kebaikan. Begitu intinya. Kita berjuang demi kebaikan. Insya Allah. Sekalipun saya melarat, menderita dalam artinya kesusahan, kebun jadi hutan, insya Allah saya akan perjuangkan demi keselamatan umat. Insya Allah supaya kita benar-benar menuju kepada arah yang baik, kepada arah yang benar. Insya Allah ya. Itu.